Makanan luar negeri yang sangat bervariasi, banyak makanan unik yang disajikan jauh berbeda dengan makanan asal Indonesia. Baik penyajiannya, warnanya, terus rasanya. Makanan itu salah satunya yang pertama sudah kita bahas 2 pekan yang lalu adalah sushi. Makanan asli Jepang, bukan khas Jepang, tapi asli Jepang. Ya, termasuk di dalamnya nanti ada yang pernah saya sebutkan, yang semuanya titik kehalalannya sangat kita ragukan. Lalu ada tom yum dari Thailand, ada pizza dari Italia, ada dimsum dari Cina, dan ada makaron dari Prancis, serta tacos. Ini memang tacos dari Meksiko, ada 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bertemu bersilaturahim nolakul ini di Masjid Baitur Rahmah. Salam dan sholawat semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita umatnya yang patut berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengemban amanah, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya sampai pada kita, sehingga kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dan mana yang halal dan mana yang haram. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kita dituntut untuk selalu belajar dan belajar, karena ilmu pengetahuan sangat mendukung tentang kehidupan manusia, khususnya pada makanan yang sifatnya haram, yang tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Bapak-bapak yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang kedua tentang makanan yang hijrah dari luar negeri menuju Indonesia, yang kita tidak tahu pasti kehalalannya. Akan kita bahas setelah kemarin kita membahas sushi. Sekarang kita akan membahas tentang hamburger. Hamburger ini adalah keanekaragaman makanan yang dimiliki bangsa Indonesia. Ini sebetulnya sudah sampai tahap internasional. Banyak sekali masakan Indonesia ini
yang saya temui di kota-kota besar, baik di negara Eropa maupun di Timur Tengah. Saya pernah ke Turki, saya pernah ke Spanyol, saya pernah ke Qatar, saya pernah mau nyebrang itu ke Yerusalem. Ini di Spanyol, tepatnya di ibu kota Spanyol. Ini makanan Indonesia yang dijual di kota itu terpampang nomor 1 dan termahal, yaitu nasi goreng. Nasi goreng di Qatar, begitu saya memasuki, kalau di sini coffee long atau di bandara-bandara itu, saya menemui di bandara Qatar, bandara internasional Qatar. Ini masakan yang paling mewah dan terpampang nomor 1 di daftar menu adalah nasi goreng. Tertulisannya juga nasi goreng gitu. Ini saya tidak tahu apakah yang di sana banyak orang Indonesia, tapi hanya berasnya yang membedakan. Beras di sana seperti berondong. Itu kata Mas Bima Mulyarto, SPD SE Magister Manajemen pada Juli 2015, mengatakan bahwa makanan yang dimiliki bangsa Indonesia itu selain beredar di negeri sendiri juga beredar di negara lain. Tapi kebalikannya, kata beliau, keanekaragaman makanan yang ada di belahan dunia juga menyerbu bumi pertiwi, baik bahan baku maupun makanan yang cepat saji, baik bahan bakunya maupun makanannya yang sudah cepat saji. Ini ada beberapa makanan yang nanti akan kita bahas satu persatu dalam pekan ke pekan kalau masih diberi kesempatan. Makanan luar negeri yang sangat bervariasi, banyak makanan unik yang disajikan jauh berbeda dengan makanan asal Indonesia, baik penyajiannya, warnanya, terus rasanya ini. Tetapi lidah Indonesia itu mampu cepat beradaptasi dengan makanan-makanan yang hijrah ke Indonesia. Ini Pak, lebih cepat sekali. Makanan itu salah satunya yang pertama sudah kita bahas 2 pekan yang lalu adalah sushi. Makanan asli Jepang, bukan khas Jepang, tapi asli Jepang. Ya, termasuk di dalamnya nanti ada yang pernah saya sebutkan, yang semuanya titik kehalalannya sangat kita ragukan. Lalu ada tom yum dari Thailand, ada pizza dari Italia, ada dimsum dari Cina, dan ada makaron dari Prancis, serta tacos. Ini memang tacos dari Meksiko, ada 7. Insya Allah satu bahan makanan ini 1 pekan. Kita berlanjut Bapak pada burger. Ya, ada burger ini. Nih ya, gambarnya seperti ini, hamburger. Ini dari namanya saja sudah diperselisihkan. Dari namanya aja sudah diperselisihkan, Pak. Hamburger itu apakah berasal dari Amerika atau dari Swiss atau dari Jerman? Ini dipermasalahkan oleh orang-orang Amerika dan Eropa itu. Orang
Jerman mengatakan hamburger itu berasal dari kota Hamburg, Jerman, yang dibawa ke Amerika oleh tentara Amerika, tentara kolonial pada 1895. Tapi di orang Wina juga mengklaim bahwa hamburger itu miliknya orang Swiss, karena kemunculan pertama kali di dalam pasar besar Big Sale gitu, itu dibawa oleh seorang koki dari Swiss. Ini hamburger yang akan kami beri subjudul burger lezat belum tentu halal. Ini saya ambil dari Detik Food pada hari Senin 30 November 2019 unduhannya. Jadi saya mengunduh ini Pak. Kalau kita lihat teksturnya, kalau kita melihat bentuknya, ini jan-jannya orang cocok karo lidah atau lebih condong ke mulut orang Indonesia. Mulut orang Indonesia itu kalau disuruh makan setebal ini Pak, jadi orang mungkin, sangat tidak mungkin. Coba bayangkan yang roti sekian saja terkadang dicuil, padahal ini tidak bisa dicuil Pak. Komponen-komponen yang lembut, tapi apa? Produk membutuhkan gigitan, produk membutuhkan kekuatan gigitan, karena lapisannya banyak sekali. Sebenarnya tidak cocok untuk orang Indonesia, karena rata-rata orang Indonesia itu bermulut kecil, bentuk mulutnya lebih kecil daripada orang Amerika dan Eropa. Nah, ini masih dikembangkan lagi di Indonesia yang namanya hamburger jumbo, hamburger double bacon, ini hamburger apa itu namanya, double bacon itu adalah dagingnya ini. Ini sebenarnya tidak cocok dengan lidah Indonesia, dengan mulut orang Indonesia tepatnya begitu. Ya, karena ini kalau dikempeskan ya masih tebalnya masih sekian ini Pak, walaupun dikempeskan. Padahal perlu gigitannya. Tapi enak itu orang Indonesia seneng tenan. Yang jenenge mbah-mbah diajak putunya, cucunya ke franchise di mall-mall besar di kota-kota itu, ini seneng mampir ke situ. Mbah temen dinggo bagel, ini seneng banget. Dasar anaknya ya pengen menyenangkan hati orang tua, diajak ke makan demikian itu. Lanjut ya Bapak, next. Lah, rasa roti yang lembut, sayuran segar dan daging gurih membuat burger ini disukai orang. Nah, tidak terkecuali ini orang Indonesia yang lidahnya semakin akrab dengan yang namanya burger. Sekarang dikelilingkan ada burger. Nanti kita bahas Pak yang keliling ini. Makin populernya makanan yang satu ini membuat tak sulit dicari, betul kata Pak Wi. Makin populernya makanan ini sehingga tidak sulit untuk dicari. Karena apa? Penggemar burger ini dapat menikmati di franchise di mall-mall di kota-kota itu, atau bahkan sekarang sudah menjadi home industry, sudah menjadi industri rumah tangga yang dikelilingkan itu. Burger, pizza itu sekarang sudah dikelilingkan. Di depan Taman Jaya Wijaya ini ada 100.000 part. Nah, itu besok kita bahas.
Semua ditawarkan dengan beragam jenis dan harga yang cukup bervariasi, sehingga burger bukan lagi dianggap sebagai makanan mewah. Ini pinter-pinternya wong Waldo. Sudah bukan dianggap barang mewah, dianggap barang yang mudah dijangkau secara harga, mudah dinikmati secara rasa. Ini pinter-pinternya wong Waldo sehingga apa? Masyarakat Indonesia yang dulu tidak mengenal sekarang menjadi suka. Padahal di dalam burger ini banyak sekali yang perlu kita kritisi tentang kehalalannya. Nanti ada Bapak yang perlu kita kritisi tentang kehalalannya. Next. Lanjut. Ini Pak, kalau penjenengan lihat yang saya warna merah ini yang perlu kita kritisi Pak. Yang perlu kita kritisi tentang bahan utama membuat burger atau hamburger yang berbentuk bulat pipih ini tidak harus dengan daging sapi, ya, melainkan bisa diganti dengan daging ayam, ikan, babi, kalkun maupun seafood, atau kombinasi dari berbagai daging. Yang penyajiannya Bapak, makanan yang satu ini biasanya diapit dengan apa? Diapit dengan roti. Nah, roti itu di dalam burger sebutannya bun. Bun itu adalah roti begini yang berbentuk bulat atau lonjong. Itu namanya bun. Biasanya di atasnya ditaburi wijen. Sehingga kalau mengatakan apa di apa itu di galeri atau di franchise itu biasanya banyak orang yang tidak suka bawahnya ini karena terlalu apa, agak kasar gitu, kelembutannya tidak seperti yang di atasnya. Maka saya minta bunnya tanpa bawah, di atas tok itu boleh Pak. Bun itu roti itu. Lah mengapa bun ini perlu dikritisi kehalalannya? Seperti saya sebutkan kemarin ketika saya membahas tentang roti, ya, gandum ini dibuat dengan bahan penggumpal yang namanya L-cysteine. L-cysteine itu terbuat dari 3 komponen. Yang satu adalah dari rambut manusia, yang jelas oleh Majelis Ulama Indonesia itu diharamkan untuk seseorang itu makan bagian tubuh saudaranya atau manusia lain. Yang kedua dengan duck feather. Ya, terima kasih. Duck feather atau apa? Bulu unggas. Nah, bulu unggas ini yang perlu kita kritisi. Saya ulang lagi, yang perlu kita kritisi adalah apakah unggas itu penyembelihannya kita ketahui. Dan yang terakhir adalah dengan sistem fermentasi yang harganya jauh lebih mahal. Sehingga pernah saya katakan di Jerman ini dijual dengan harga 37.000 per kilo. Di India itu negara miskin, harga gandum per kilonya 16.000 Pak. Di sini baru curahnya itu hanya 7.000 atau 6.500. Curah itu tanpa kemasan segitiga biru, tanpa kemasan produk-produk yang populer. Ini Pak. Lah, tapi tetap saya kembalikan kepada penjenengan.
Kalau kita tidak tahu bagaimana, ya sudah, monggo, terserah, gitu. Tapi kalau saya sudah pernah membaca, pernah diberitahu, pernah, ya kalau hanya sekedar dibeli, syukur saya mungkin masih mau. Tapi kalau untuk beli tidak. Untuk beli tidak. Nah, yang kedua Bapak, tidak hanya itu, sebagai pelengkap burger biasanya ditambah lettuce. Lettuce itu nama latinnya adalah Lactusa sativa. Kalau di sini disebut salada, daun salada yang hijau muda itu Pak, daun salada itu lactuce. Kita bahas dulu tentang bacon ini Pak. Bacon ini awal mula ada bacon ini jelas daging babi. Kalau penjelasan ke Tambak Segaran, sebelum perempatan Tambak Segaran itu, di sana ada penjual samsam, atau orang-orang Jawa mengatakan samsam. Ada bacon, ada bacon kecap maupun bacon apa begitu sudah, atau bacon kuah begitu. Ini, nah. Cuma sekarang ini ada modifikasi karena banyaknya industri rumah tangga itu bacon ada yang berubah dari bacon ayam, bacon sapi, bacon seafood begitu. Tapi nama bacon ini sebetulnya dari sisi historisnya, sisi sejarahnya adalah babi, bacon itu. Sehingga kalau bacon ini memang terbuat dari babi, ini ya haram jelas. Tomat, bawang, kumbe, pickles. Ya, lettuce tadi adalah salad. Pickles itu nek bosone Jawa acar. Timun yang dikecutke diberi asam cuka. Acar, keju dan kondimen. Kondimen itu bumbu-bumbu yang lain. Bumbu-bumbu yang lain seperti mayones, mustard, dan saus tomat. Mayones yang ada di sosis itu, ini yang putih itu Pak, itu namanya mayones, atau yang sering dituangkan di atas sosis itu ada mayones. Mengapa perlu kita kritisi mayones itu? Karena penggumpalan dari mayones itu menggunakan enzim rennet namanya. Enzim rennet itu dibuat dari enzim yang ada pada perut, enzim yang ada pada perut binatang menyusui, mamalia. Jadi misalnya sapi itu ada enzim rennet, babi ada enzim rennet, kuda itu ada enzim rennet, termasuk istri-istri kita itu ada enzim rennetnya di dalam kita, dan itu di fungsi kesehatan juga luar biasa Pak, enzim rennet itu. Tapi di dalam makanan ini digunakan sebagai bahan penggumpal, maka tidak encer. Mayones itu yang dicampurnya di sosis itu tidak meleleh walaupun digoreng. Tidak meleleh. Kalau keju digoreng masih meleleh. Coklat digoreng meleleh. Tapi yang namanya mayones ini digoreng tidak meleleh. Semakin pekat, koyok permen karet gitu. Sobek gitu. Itu karena memakai enzim rennet. Enzim
yang dihasilkan dari bagian perut hewan menyusui. Nah, termasuk di sini babi, termasuk di sini adalah sapi, kuda, kambing, kelinci dan lain sebagainya yang menyusui. Termasuk mustad. Sama, mustad ini titik kehalalannya, titik keharamannya yang perlu dikritisi adalah penggumpalannya. Dan perlu kita ketahui Bapak bahwa mayones yang dijual murah atau bacon itu yang dijual murah ini perlu ada tanda kutip. Gandum yang dijual murah itu ada tanda kutip. Karena apa? Bahan dasarnya mesti juga yang murah. Tapi Bapak jangan khawatir. Kalau memang tidak tahu ya bismillah gitu aja. Ya. Tapi tidak darurat ini. Suguhan roti ini tidak darurat karena ada yang lain. Ada pepaya. Gitu. Nah, lanjut ya Bapak. Kita masih ada waktu. Tinjauan kehalalannya, tepung tadi sudah saya sebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu telah menetapkan standar setiap bagian tubuh manusia haram untuk dikonsumsi, termasuk rambut yang digunakan sebagai bahan pelembut gandum yang namanya L-cysteine. Orang tua saya dulu, saya hanya mengatakan orang tua saya dulu, kira-kira sepuhnya itu ya tahun 91 dia sedo di usia 64. Berarti kalau sampai sekarang mungkin usianya sekitar 85 ya. Ini tidak ada variasi di dalam makanan. Tempe itu ya dunia bawa kamu enak ya. Sekarang dikasih tepung rodok orang juga menduan sing rodok apa itu jemek tahu juga begitu bisa yang bawang itu enak crispy. Sekarang tambahin bakso ya, padahal di burger juga demikian. Umpamanya dipangan roti ini tak ya wis enak gitu deh. Ijik ditambahi daging. Umpamanya dimakan dagingnya saja juga wis enak. Ijik ditambahi roti. Ini yang saya sebut tadi penggunaannya yaitu menggunakan enzim penet. Enzim berasal dari sapi atau babi atau mikrobial. Mikrobial itu fermentasi. Harganya jauh lebih mahal, Pak. Jatuhnya fermentasi itu lebih mahal. Karena di sana tidak digunakan. Bagian dari perut hewan menyusui itu tidak digunakan di luar negeri itu. Melayu ning Indonesia. Sing ijik gelem. Kalau Bapak pernah haji, pernah datang ke Jabal Kurban atau Jabal Kurban yang tentang pembayaran dam. Ini di musim haji atau pembayaran dam itu banyak sekali juragan-juragan yang tercecer di pinggir jalan, Pak. Ini karena apa? Baunya busuk sekali, karena di sana tidak mau. Nah, ini jadi makanan yang jauh lebih mahal daripada daging. Nah, coba pal, ini sekarang jauh lebih murah daripada paru. Itu. Saya waktu jualan itu jual empal itu masih 14.000 Pak, tapi paru sudah 16.000 Pak. Padahal harga dagingnya itu jauh lebih mahal daripada paru. Tapi saya balik, konsumen itu senengannya paru. Pada waktu saya jualan, harga babat itu masih 34.000. Harga daging sudah 80.000 Pak. Ini saya jual empal dengan jual babat, jauh lebih mahal babat. Karena apa?
konsumennya lebih seneng ke babat. Gitu loh. Semakin dicari semakin kita naikkan harganya. Ya, itulah bapak-bapak yang perlu diwaspadai bahwa mayones dasar ini biasanya tidak bermasalah dari segi kehalalan. Namun untuk meningkatkan cita rasa bisa jadi ditambahkan bahan lain termasuk minyak yang harus dikritisi status kehalalannya, yaitu dari minyak hewani, ya, protein hewani. Protein hewani itu ya ini tadi yang saya sebutkan. Sapi itu di Amerika mahal, di Cina itu mahal Pak. Tapi babi murah. Sapi itu yang paling murah dari Australia yang dibawa ke Indonesia itu. Ini baru bungok-bungok Australia ini. Bungok-bungok terhadap Cina. Karena apa? Kok sama-sama mengirimkan hewan hidup ke Indonesia, saingannya besar adalah Cina, yang oleh Menteri Perindustrian itu pada 2 Februari 2020 ini dimenangkan oleh Cina, dimenangkan untuk Cina Pak. Jadi sapi-sapi itu sekarang berasal dari Cina. Ini Cina ini baru disenangi oleh Indonesia. Terakhir Bapak, bagi penggemar burger hendaklah lebih berhati-hati saat membeli karena burger enak dan murah saja tidak cukup. Burger yang enak adalah burger yang terbuat dari bahan-bahan yang halal. Ini sumber Lembaga Pengkajian Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia. Dan burger lezat belum tentu halal dari Detik Food Senin 30 November 2019 yang saya unduh. Jadi Bapak, saya berbicara di sini ini ada hasil membaca, hasil mengkaji, hasil meneliti, gitu. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ketika nanti Bapak diajak oleh anak-anak, saudara-saudara, cucu-cucu ini ke burger atau hamburger ya ditolak saja. Ditolak saja. Nasi padang beda. Ya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak sekalian. Semoga bermanfaat. Ada salahnya saya mohon maaf. Yang terakhir perlu saya pesankan dari Kiai Haji Bujati Suseno bahwa besok hari Kamis sore baca asar kita kerja bakti. Garis sop sudah tidak luntur Pak, masih bisa digunakan. Berarti kita tinggal membersihkan rumput dan alang-alang juga pasang hijab. Ya, ya baca asar. Nanti insya Allah buka puasa bersama. Karena hari Jumatnya di Masjid Baitur Rahmah diadakan sholat Idul Adha. Betul kan? Betul. Terima kasih atas perhatiannya. Kesalahannya mohon maaf. Semoga kita tetap diberkahi oleh Allah untuk tidak mengicipi makanan-makanan yang haram. Semoga kita terhindar dari makanan-makanan yang haram. Ya, sehingga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mufti.